Sekar Ayuningtyas tidak pernah membenci suaminya. Selama 21 tahun, Hadi selalu menjadi lelaki yang baik, ayah yang bertanggung jawab, dan suami yang tidak pernah memberinya alasan untuk pergi. Namun justru itulah yang membuat semuanya menjadi lebih menyakitkan. Karena hanya dalam beberapa hari, seorang lelaki asing bernama Arga Prasetya membuat Sekar merasakan sesuatu yang sudah lama ia kira mati di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ada seseorang yang tidak melihatnya hanya sebagai istri, ibu, atau perempuan yang mengurus rumah. Arga melihatnya sebagai Sekar, dan ketika lelaki itu berkata, "Pergilah bersama saya." Sekar benar-benar mengemas pakaian, membawa dokumen, lalu meninggalkan rumah sebelum keluarganya pulang. Arga menunggunya di sebuah rumah makan di pinggir jalan. Mobilnya sudah siap. Sekar bahkan sudah berada hanya beberapa ratus meter darinya. Namun sebuah pesan suara dari putrinya membuat tangannya gemetar di atas setang motor. Apa yang Sekar lakukan pagi itu kemudian menjadi rahasia yang ia simpan hampir sepanjang hidupnya. Dan puluhan tahun kemudian, setelah Sekar dan suaminya meninggal, kedua anak mereka menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di belakang lemari. Ketika rekaman lama di dalamnya diputar, mereka akhirnya mengetahui bahwa ibu yang mereka kenal seumur hidup pernah hampir meninggalkan semuanya demi seorang lelaki yang namanya tak pernah mereka dengar. Sekar Ayuningtyas selalu bangun sebelum azan subuh selesai bergema dari musala kecil di ujung jalan. Di desa Kalibening, lereng Sindoro terasa paling sunyi pada jam-jam seperti itu. Kabut menggantung rendah di atas kebun kopi, daun pisang menahan embun, dan udara dingin menyusup melalui celah jendela kayu rumahnya. Selama 21 tahun menikah, tubuh Sekar seolah telah menghafal urutan pagi tanpa perlu diperintah. Menanak nasi, menyeduh teh, memeriksa pesanan kopi, dan memastikan segala sesuatu di rumah berada pada tempatnya. Pagi itu berbeda, karena rumah justru terlalu tenang. Hadi dan Raffi telah berangkat ke Yogyakarta untuk membantu persiapan pernikahan keponakan Hadi. Ayu, anak sulung mereka, menyusul dari Semarang. Mereka akan menginap 4 malam di Bantul. Hadi sudah berkali-kali meminta Sekar ikut, tetapi Sekar menolak dengan alasan menjaga rumah dan menunggu pemasok gula aren. Alasan itu benar, tetapi bukan seluruh kebenaran. Untuk sekali ini, Sekar ingin merasakan rumahnya tanpa suara siapapun selain suaranya sendiri. Ia berdiri di teras sambil memegang kopi tubruk. Di kejauhan, matahari mengubah punggung Sindoro menjadi garis keemasan. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa ketika ia ingin pergi sejauh mungkin. Sebelum menikah, Sekar pernah diterima di sekolah tata boga di Yogyakarta. Ia membayangkan hidup di kota, bekerja di hotel, lalu membuka kedai kecil. Namun ayahnya jatuh sakit. Tak lama kemudian, Hadi datang membawa kesungguhan yang sederhana dan menawarkan kehidupan yang aman. Sekar menerima. 21 tahun kemudian, ia tidak bisa mengatakan bahwa ia menyesal. Hadi tidak pernah kasar dan tidak pernah membuatnya meragukan kesetiaannya. Ia bekerja keras membesarkan usaha kopi keluarga dan menyekolahkan kedua anak mereka. Masalahnya justru lebih sulit dijelaskan. Kehidupan mereka terlalu rapi. Seperti motif batik yang terus berulang sampai mata lupa bahwa dahulu seseorang menggambar garis pertamanya dengan tangan yang gemetar. Menjelang pukul 10, sebuah mobil tua berwarna abu-abu berhenti di depan pagar. Badannya berdebu dan kaca belakangnya dipenuhi stiker beberapa daerah. Seorang laki-laki turun, membawa peta kertas yang terlipat buruk. Usianya mungkin pertengahan 40-an. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya mulai beruban di pelipis, dan sepatu lapangannya penuh tanah. "Permisi Bu, saya mencari Bendung Kedung Wungu. Katanya ada saluran air tua dan rumah turbin peninggalan zaman Belanda." Sekar mengernyit. Kalau mengikuti Google Maps, nanti malah masuk kebun tembakau. Laki-laki itu tertawa. "Saya sudah membuktikannya." Namanya Arga Prasetya. Ia seorang dokumentalis independen yang sedang membuat arsip visual tentang bangunan air tua di Jawa Tengah.
Sebagian tempat itu akan berubah karena proyek jalan dan modernisasi irigasi. Ia ingin merekamnya sebelum jejak lama hilang. Sekar mencoba menjelaskan arah. Lurus sampai warung bercat biru, belok setelah pohon beringin, melewati jembatan kecil, lalu mengambil jalan tanah di dekat kandang kambing. Melihat wajah Arga yang semakin bingung, ia akhirnya menyerah. "Saya tunjukkan saja. Nanti saya pulang dari dusun sebelah." Tidak merepotkan. Lebih repot kalau orang desa harus mencari mobil Mas di tengah kebun. Perjalanan 20 menit berubah hampir 1 jam karena Arga berkali-kali berhenti untuk memotret. Bukan hanya pemandangan besar, ia memotret tangan petani yang mengikat batang tembakau, sandal di tepi sawah, dinding tua yang ditumbuhi lumut, dan bayangan bambu di atas saluran air. "Kenapa sandal juga difoto?" tanya Sekar. "Karena 20 tahun lagi, mungkin yang berubah bukan cuma bangunannya, cara orang hidup juga berubah." Jawaban itu tinggal di kepala Sekar. Mereka tiba di Kedung Wungu menjelang tengah hari. Bendung itu tidak besar, dinding batu menghitam oleh lumut, pagar besinya berkarat, dan rumah turbin kecil di sisi saluran sudah lama kosong. Air mengalir deras di bawah pohon aren. Arga mencatat dan mengambil gambar, lalu berbicara dengan Mbah Wiryo, seorang lelaki tua yang sedang memotong rumput. Sekar membantu menjelaskan beberapa ungkapan Jawa halus yang tidak dipahami Arga. Tanpa direncanakan, ia menjadi bagian dari pekerjaan itu. Mbah Wiryo mengajak mereka makan di rumahnya. Istrinya menyajikan nasi hangat, tempe garit, sayur daun singkong, ikan asin, sambal bawang, dan teh panas. Mereka duduk di tikar pandan, sementara angin gunung masuk dari pintu. "Mas Arga tinggal di Jakarta?" tanya Sekar. "Tidak benar-benar tinggal di mana-mana. Alamat KTP saya Bandung. Barang saya sebagian di rumah adik, sisanya ikut saya." "Tidak capek?" "Capek, tapi kalau terlalu lama di satu tempat, saya gelisah." Sekar tersenyum. "Saya kebalikannya. Terlalu lama di satu tempat sampai lupa seperti apa rasanya pergi." Arga menatapnya. "Dulu ibu ingin pergi kemana?" Entah mengapa, Sekar merasa lebih mudah menjawab orang asing. "Yogyakarta. Dulu ingin sekolah masak. Waktu umur 20, kita pikir hidup masih panjang sekali." "Sekarang juga masih panjang?" Sekar tertawa. "Mas bicara seperti orang yang tidak punya 2 anak dan atap rumah yang harus diperbaiki." "Benar, saya memang tidak punya keduanya." Tidak ada nada mengejek. Justru kesunyian kecil setelahnya membuat Sekar merasa ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Sepulang dari bendung, mereka singgah di warung kopi karena gerimis turun. Arga menunjukkan beberapa foto. Salah satunya menampilkan Sekar dari jauh, berdiri di depan rumah turbin sambil berbicara dengan Mbah Wiryo. "Saya masuk foto?" "Tidak sengaja." Kelihatannya tua. Arga memandang layar. Kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Sekar tidak tahu mengapa kalimat itu membuatnya gugup. Mereka sampai di rumah menjelang sore. Sebelum pergi, Arga berkata ia hendak mencari bekas jalur lori perkebunan di lereng sebelah keesokan hari. Mbah Wiryo mengatakan Sekar tahu jalan ke sana. Sekar hendak mengatakan dirinya sibuk. Namun, rumah di belakangnya terasa terlalu besar. "Jam berapa?" "Setelah sarapan, kalau ibu tidak keberatan." Malamnya Hadi menelpon. Di belakang suaminya terdengar kerabat bercanda dan lagu campur sari dari pengeras suara. Hadi bertanya tentang pemasok gula, ayam, dan pesanan kopi. Sekar menjawab semuanya. Ia hampir bercerita tentang Arga dan Kedung Wungu. Tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Namun pada detik terakhir, ia diam. Setelah telepon selesai, Sekar menyadari bahwa Hadi tidak sekalipun bertanya apa yang dilakukannya hari itu selain urusan rumah. Ia memarahi dirinya sendiri karena kecewa.
Selama bertahun-tahun, perhatian Hadi memang selalu berbentuk tanggung jawab, bukan pertanyaan. Sekar membuka lemari dan mengambil kotak tua. Di dalamnya ada foto masa muda, brosur sekolah tata boga Yogyakarta yang warnanya sudah pudar, dan sehelai kain batik buatan ibunya. Ia memegang brosur itu lama sekali sebelum menyimpannya kembali. Pagi berikutnya, Arga datang pukul 8. Sekar sudah menunggu di teras. Ia mengenakan blus biru tua yang lama tidak dipakainya, dan bahkan mengoleskan sedikit lipstik sebelum merasa malu lalu menghapus sebagian warnanya dengan tisu. Arga hanya tersenyum. "Selamat pagi, Buskar." Cara ia menyebut nama itu terasa berbeda. Bukan Bu Hadi, bukan ibunya Raffi, bukan Mbak Sekar yang menjual kopi. Hanya Sekar. Bekas jalur lori tersembunyi di balik rumpun bambu dan semak kopi. Kini hanya tersisa potongan rel berkarat yang sesekali muncul dari tanah. Arga merekam bukan hanya gambar, tetapi juga suara. Desir daun kopi, air di selokan batu, dan azan yang terbawa angin dari desa lain. "Suara juga penting?" tanya Sekar. "Kadang lebih penting. Gambar menunjukkan tempat. Suara membuat kita merasa sedang berada di sana." Arga menyerahkan alat perekam kecil kepadanya. "Coba bicara." "Apa?" "Apa saja." Sekar menekan tombol merah. "Sekarang jam 9:20. Kami berada di atas Kali Bening. Udara dingin, bau tanah basah, dan saya tidak tahu kenapa saya melakukan ini." Arga tertawa. Sekar ikut tertawa dan baru menyadari betapa lama ia tidak mendengar tawanya sendiri seringan itu. Mereka makan bekal di bawah pohon dadap. Nasi jagung, ayam ungkap, urap sayur, dan kerupuk. Arga memuji masakannya. "Saya dulu ingin hidup dari memasak," kata Sekar. "Kenapa tidak sekarang?" Sekar hampir menjawab. Anak-anak, rumah, modal, umur. Namun semua alasan itu tiba-tiba terdengar seperti pintu yang ia kunci sendiri. "Entahlah." Arga menyandarkan punggung pada batang pohon. Kadang kita terlalu lama menjalani sesuatu sampai mengira kita tidak punya pilihan. "Mas gampang bicara karena hidup sendirian." Benar, Arga tidak membela diri. Tapi hidup sendirian juga bukan berarti bebas. Kadang itu hanya cara lain untuk takut memilih. Untuk pertama kali, Sekar melihat kelelahan di balik wajah lelaki itu. Ada kesepian yang berbeda dari miliknya. Awan hitam berkumpul ketika mereka turun. Hujan datang mendadak. Dalam beberapa menit jalan berubah licin, dan sebuah rumpun bambu tumbang melintang di jalur utama. Mereka harus memutar. Mobil hampir terjebak lumpur 2 kali. Saat akhirnya tiba di rumah Sekar, azan maghrib baru selesai. Listrik desa padam tak lama kemudian. Sekar menyalakan lilin. Kemeja Arga basah, jadi ia meminjamkan kaos lengan panjang milik Hadi. Pemandangan Arga mengenakan pakaian suaminya terasa ganjil, meski tidak terjadi apa-apa. Mereka makan mie rebus dengan telur, cabai rawit, dan daun bawang karena Sekar terlalu lelah memasak. Hujan menabuh genteng. Telepon kehilangan sinyal. Untuk pertama kali sejak berkenalan, mereka tidak punya tempat yang harus didatangi. Arga melihat foto keluarga di dinding. Sekar bercerita tentang Ayu yang kuliah di Semarang, Raffi yang baru lulus SMA, dan Hadi yang membangun usaha kopi sedikit demi sedikit. Lalu Sekar bertanya, "Mas sendiri kenapa tidak menikah?" Arga menatap cahaya lilin. "Pernah hampir, kami bersama 7 tahun. Dia ingin saya berhenti keliling. Saya selalu bilang setelah proyek berikutnya. Ternyata selalu ada proyek berikutnya. Dia pergi, dia menikah dengan orang lain. Menyesal? Pada malam-malam tertentu, terutama ketika saya pulang ke kamar hotel dan sadar tidak ada seorang pun yang tahu saya sedang ada di kota mana." Sekar menunduk. Kesepian Arga terdengar seperti kebalikan dari hidupnya sendiri. Ia selalu dikelilingi orang, tetapi ada bagian dirinya yang tak diketahui siapapun. Beberapa saat kemudian, Arga bertanya pelan, "Sekar bahagia?"
Ia tidak menggunakan kata ibu kali ini. Pertanyaan itu terlalu langsung. Sekar ingin menghindar, tetapi suara hujan seperti menutup semua jalan keluar. "Saya tidak tahu," jawabnya. Begitu kata-kata itu terucap, ia sadar itulah jawaban paling jujur yang diberikannya kepada siapapun selama bertahun-tahun. Tidak ada sentuhan malam itu, tidak ada kalimat yang melampaui batas. Setelah hujan mereda, Arga pergi. Sekar berdiri di ambang pintu dan memperhatikan lampu belakang mobilnya menghilang di tikungan. Lalu ia menutup pintu dan bersandar di sana. Rumah kembali sunyi. Namun sunyi itu tidak lagi menenangkan. Untuk pertama kali dalam hidup yang telah disusunnya begitu hati-hati, Sekar merasa takut. Bukan pada Arga, melainkan pada perempuan yang perlahan-lahan terbangun kembali di dalam dirinya. Hari ketiga dimulai dengan aroma bawang putih yang ditumis Sekar untuk sarapan dan bunyi sepeda motor pedagang sayur di depan rumah. Ia sudah terjaga sejak sebelum subuh. Berkali-kali pertanyaan Arga dari malam sebelumnya kembali. Apakah ia bahagia? Sekar tidak menyukai pertanyaan itu. Pertanyaan semacam itu membuat hidup yang selama ini tampak kokoh mendadak seperti lantai papan tua. Semakin diinjak, semakin terdengar bunyi retaknya. Ia memutuskan tidak akan pergi bersama Arga hari itu. Keputusan itu bertahan sampai pukul 7:40 ketika mobil abu-abu berhenti di depan pagar. Sekar membiarkannya menunggu beberapa menit. Lalu ia keluar membawa 2 bungkus nasi pecel. Katanya hari ini kemana? Pasar Ngadirejo dulu, setelah itu bekas gudang kopi di Parakan. Mereka berangkat tanpa membicarakan malam sebelumnya. Pasar sudah penuh ketika mereka tiba. Pedagang cabai menawarkan harga, ibu-ibu menawar bawang merah, ayam berkokok dari keranjang bambu, dan aroma tempe goreng serta rempah bercampur di udara. Arga berjalan perlahan dengan kamera di dada. Ia selalu meminta izin sebelum memotret dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sekar melihat bagaimana Arga duduk bersama penjual tembakau tua hampir 20 menit hanya untuk mendengar cerita perubahan musim. "Mas selalu bisa membuat orang cerita banyak?" tanyanya. Kebanyakan orang sebenarnya ingin didengar, hanya jarang ada yang bertanya cukup lama. Sekar memandang keluar jendela ketika mereka kembali ke mobil. Kalimat itu terasa terlalu dekat dengannya. Bekas gudang kopi di Parakan berdiri di belakang deretan rumah tua. Atapnya sebagian runtuh, tetapi dinding batanya masih kokoh. Seorang penjaga membuka pintu setelah Sekar menjelaskan tujuan mereka. Di dalam masih tersisa timbangan besi dan papan-papan bertulisan pudar. Arga bekerja hampir 2 jam. Sekar duduk di ambang pintu. Ketika Arga selesai, ia menyerahkan sebotol air. "Bosan?" "Sedikit." "Kenapa tidak pulang?" Sekar tersenyum. "Karena saya ingin bosan di tempat lain." Arga tertawa. "Itu alasan perjalanan paling jujur yang pernah saya dengar." Mereka makan nasi pecel di halaman belakang gudang, langsung dari bungkus daun pisang. Arga menceritakan pekerjaannya di Flores dan Sulawesi. Ceritanya tidak terdengar seperti pamer. Sebagian besar justru berakhir dengan ban bocor, demam, atau tersesat. Sekar tertawa saat Arga mengaku pernah salah mengucapkan satu kata dalam bahasa daerah dan tanpa sengaja meminta seekor kambing. "Kalau saya ikut Mas seminggu, mungkin saya pulang sudah kurus." "Belum tentu pulang," Arga mengucapkannya sambil bercanda. Tetapi keduanya langsung diam. Sekar menutup bungkus nasinya. "Saya pasti pulang." Arga menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Iya." Sore hari mereka naik ke bukit kecil yang menghadap petak-petak sawah. Arga ingin mengambil gambar menjelang matahari tenggelam. Sambil menunggu cahaya, ia memasang alat perekam. "Boleh saya merekam ibu lagi? Saya tidak punya cerita menarik." Semua orang bilang begitu sebelum mulai bicara. Mereka duduk di batu datar. Angin membawa aroma daun kopi dan asap kayu dari rumah-rumah di bawah. Arga menekan tombol rekam.
Siapa Sekar Ayuning Tias? Istri Hadi Santoso. Arga menunggu. Ibu Ayu dan Raffi. Ia masih menunggu. Sekar mulai kesal. Apalagi, itu semua hubungan ibu dengan orang lain. Saya bertanya siapa Sekar. Sekar menatap lembah lama sekali. Dulu saya suka memasak. Saya suka naik bus tanpa tujuan jelas. Waktu SMA pernah bolos sehari untuk melihat matahari terbit di Borobudur. Saya suka bau buku baru. Saya tidak suka durian, tapi seluruh keluarga suka, jadi selama 20 tahun saya pura-pura tidak keberatan rumah bau durian setiap musim. Arga tertawa kecil, tetapi tidak menghentikannya. Sekar lalu bercerita tentang sekolah tata boga, ayahnya yang sakit, hari ketika ia membatalkan keberangkatan ke Yogyakarta, dan pernikahannya dengan Hadi. Pada tahun-tahun awal, ia masih sering mencoba resep baru. Lama-lama, semua orang lebih menyukai masakan yang sama, dan tanpa sadar, Sekar berhenti mencoba. Suatu hari saya melihat brosur sekolah itu dimakan rayap di pinggirnya, katanya. Saya malah tertawa. Saya pikir bahkan kertasnya lebih berani menua daripada saya. Arga diam. Kenapa? Saya sedang mendengarkan. Matahari turun. Cahaya jingga menyentuh wajah Sekar. Mendengar suaranya sendiri dari alat itu membuatnya merasa seperti sedang mendengarkan perempuan lain. Matikan. Arga mematikan rekaman. Maaf kalau terlalu pribadi. Bukan salah, Mas. Mereka turun ketika hari hampir gelap. Di mobil, radio menangkap siaran dangdut lama yang putus-putus. Tidak satu pun merasa perlu berbicara. Di pertigaan, Arga membeli martabak telur. Ia mengajak Sekar memakannya di teras losmen tempat ia menginap. Mereka duduk dengan teh panas, sementara malam turun di atas kebun salak. Sekar tahu ia seharusnya pulang. Namun tidak ada seorang pun menunggunya di rumah. Besok keluarga ibu pulang. Tanya Arga. Lusa siang? Saya juga harus pergi lusa pagi. Sekar menatapnya. Kemana? Semarang, lalu mungkin Rembang. Ada kampung tua dekat pesisir yang ingin saya dokumentasikan. Kata pergi tiba-tiba terasa berat. Sekar sudah tahu pertemuan ini sementara. Arga datang dari jalan dan akan kembali ke jalan. Tetapi mengetahui waktunya membuat sisa hari terasa sempit. Mas memang tidak pernah menetap. Pernah mencoba. Lalu? Selalu merasa ada tempat lain yang harus saya lihat. Kalau suatu hari tidak ada tempat lain? Arga tersenyum. Mungkin saat itu saya baru sadar saya sudah tua. Kita sudah tidak muda. Tidak sama dengan sudah selesai. Ketika Arga mengantarnya pulang, mereka berhenti di depan pagar. Sekar membuka pintu, tetapi Arga memanggil namanya. Sekar? Ia menoleh. Saya rasa besok sebaiknya ibu tidak ikut saya. Sekar membeku. Kenapa? Arga memandang lurus ke depan. Karena saya mulai menunggu pagi bukan untuk pekerjaan. Udara di dalam mobil terasa sempit. Sekar menggenggam tasnya. Memangnya saya melakukan sesuatu? Tidak. Jadi kenapa Mas bicara seolah saya sudah salah? Saya bicara tentang diri saya. Saya tidak ingin membuat hidup ibu lebih rumit. Hadi akan pulang, anak-anak akan pulang, dan saya akan pergi. Sekar turun tanpa menjawab. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia marah karena Arga seolah mengambil keputusan untuknya. Tetapi kemarahan itu menyembunyikan sesuatu yang lebih mengganggu. Arga telah mengucapkan hal yang ia sendiri takut akui. Setelah subuh, Sekar membuat kopi, lalu membuangnya karena terlalu pahit. Ia menyapu halaman yang sudah bersih. Pukul 8 lewat, mobil Arga tidak datang. Pukul 9 juga tidak. Akhirnya Sekar mengambil keranjang dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia akan ke pasar. Namun kakinya membawanya ke losmen Arga. Mobil abu-abu itu ada di halaman. Sekar hampir berbalik ketika Arga keluar membawa tripod. Sekar, saya mau bicara. Mereka duduk di bangku kayu di taman kecil.
Saya tidak suka keputusan dibuat untuk saya, kata Sekar. Arga mengangguk. Baik. Mas bilang, saya sebaiknya tidak ikut, padahal saya belum mengatakan apa-apa. Saya salah. Dan jangan menganggap saya tidak tahu saya punya suami. Saya tidak pernah menganggap begitu. Lalu kenapa? Arga menghela napas. Karena saya menyukai ibu, lebih daripada yang seharusnya. Sekar tidak bergerak. Kalau kita menghabiskan 1 hari lagi seperti kemarin, lanjut Arga, saya akan semakin sulit menganggap ini hanya kebetulan. Sekar bisa pulang saat itu. 1 langkah mundur mungkin akan mengembalikan semuanya. Beberapa hari kemudian, Arga menjadi cerita aneh yang perlahan memudar. Tetapi Sekar telah menghabiskan terlalu banyak tahun memilih pintu yang paling aman. Mas mau kemana hari ini? Stasiun tua di Secang. Saya ikut. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Arga. Hanya kesedihan samar, seolah ia tahu keputusan kecil itu akan membuat sesuatu menjadi jauh lebih besar. Stasiun yang mereka cari sudah lama tidak digunakan. Sebagian bangunannya menjadi gudang, sebagian tertutup semak. Arga memotret peron kosong, papan nama tua, dan jendela tiket yang catnya mengelupas. Sekar berjalan di sepanjang rel mati. Tempat seperti ini menyedihkan. Kenapa? Dibangun untuk orang datang dan pergi. Sekarang tidak ada yang datang, tidak ada yang pergi. Arga berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kadang tempat berhenti bukan karena tidak punya tujuan, jalurnya saja yang berubah. Tatapan mereka bertemu terlalu lama. Menjelang sore hujan turun. Mereka berlindung di ruang tunggu tua. Atap bocor di beberapa tempat. Sekar memeluk lengannya karena dingin dan Arga memberinya jaket. Saat Sekar menerimanya, tangan mereka bersentuhan. Kali ini tidak ada yang langsung menarik diri. Arga menatap Sekar seperti sedang meminta izin tanpa kata-kata. Sekar tahu batas yang berdiri di antara mereka. Ia tahu nama suaminya, wajah anak-anaknya, rumah yang menunggunya, dan seluruh kehidupan yang akan kembali lusa. Ia juga tahu, setelah Arga pergi, mungkin tidak akan ada lagi saat seperti ini. Sekar bergerak lebih dulu. Ia mendekat dan menyandarkan dahinya sebentar pada dada Arga. Tidak ada ketergesaan, hanya kelelahan panjang yang akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Arga memeluknya dengan hati-hati. Untuk beberapa detik, dunia menjadi sederhana. Suara hujan, bau kayu tua, dan tangan seseorang yang memegangnya seolah ia bukan bagian dari kewajiban apapun. Ketika Sekar mengangkat wajah, Arga menciumnya pelan. Ciuman itu singkat. Sekar segera mundur, napasnya bergetar. Saya harus pulang. Arga mengangguk. Saya antar. Sepanjang perjalanan mereka diam. Sekar merasa bersalah, takut, dan anehnya sangat hidup. Di depan rumah, Arga berkata, "Saya minta maaf." Sekar membuka pintu mobil. "Jangan minta maaf sendirian." Malam itu, Hadi menelepon. Wajah suaminya muncul bersama Raffi yang sedang makan bapia dan Ayu yang mengeluh rumah saudara terlalu ramai. "Lusa kami pulang sebelum zuhur," kata Hadi. "Mau dibawakan gudeg?" Sekar menahan air mata tanpa memahami kenapa. "Tidak usah, hati-hati di jalan." Hadi menatap layar. "Kamu sakit?" "Cuma capek." "Ya sudah, tidur cepat." Setelah telepon berakhir, Sekar duduk di lantai kamar. Ia tidak mencoba mencari alasan. Ia tahu sebuah batas telah dilewati, meski hanya 1 ciuman. Yang paling menakutkan bukan rasa bersalahnya. Yang paling menakutkan adalah bahwa jika diberi kesempatan mengulang sore itu, sebagian dari dirinya tahu ia tetap akan datang ke stasiun tua tersebut. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar naik, terdengar ketukan pelan di pagar. Sekar membuka pintu. Arga berdiri di luar. "Maaf pagi-pagi, alat perekam saya tertinggal di tas bekal kemarin."
Sekar baru ingat benda kecil itu masih di meja ruang tamu. Ia masuk sebentar, mengambilnya, lalu kembali ke pagar dan menyerahkannya kepada Arga. Ini. Arga menerimanya, tetapi tidak segera pergi. Saya akan berangkat besok pagi, kata Arga. Sekar mengangguk. Mungkin sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Sekar menunduk, memperhatikan alat perekam yang kini berada di tangan Arga. Kemudian ia membuka pagar. Mas sudah sarapan? Arga menatapnya. Belum. Masuklah. Dan ketika Arga melewati pagar, Sekar tahu mereka tidak lagi sedang tersesat. Mereka berdua tahu betul kemana langkah itu membawa mereka. Arga masuk ke rumah dengan langkah ragu, seolah garis antara halaman dan ruang tamu lebih besar daripada ambang pintu biasa. Sekar menutup pagar. Dari musala terdengar pengajian pagi, sementara air untuk teh mulai mendidih di dapur. Semua terdengar seperti pagi biasa. Justru itu yang membuat keadaan terasa tidak masuk akal. Sekar menyiapkan nasi hangat, telur dadar dengan daun bawang, tumis tempe, sambal tomat, dan teh melati. Arga membantu memotong mentimun tanpa diminta. Sekar tertawa melihat potongannya yang tidak rata. Mas bisa memotret bangunan 100 tahun, tapi potong mentimun saja seperti ini. Saya punya keahlian yang sangat spesifik. Jelas bukan di dapur. Mereka tertawa, dan untuk sesaat ketegangan menghilang. Setelah makan, Arga mencuci piring. Melihat lelaki itu berdiri di dapurnya, membuat Sekar merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap gerakan sederhana seperti berasal dari kehidupan lain yang mungkin ada. Arga selesai mencuci, lalu mengambil tas kameranya. Saya harus pergi. Karena takut, Arga menatapnya. Karena kalau saya tinggal, saya tidak yakin bisa terus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Memang sudah terjadi sesuatu. Sekar, jangan panggil saya seolah saya anak kecil yang harus diingatkan. Arga menghela napas. Saya sedang berusaha menghormati keputusan ibu. Panggil saya Sekar saja. Arga diam. Kalau Mas mau pergi, pergilah karena Mas ingin. Jangan karena berpikir itu yang terbaik untuk saya. Apa yang terbaik untuk Sekar? Pertanyaan itu membuat udara di dapur seperti berhenti. Sekar tidak mampu menjawab. Akhirnya, Arga meletakkan tasnya kembali. Mereka tidak pergi kemana-mana pagi itu. Arga duduk di teras, sementara Sekar menjemur kopi. Ia menunjukkan cara memisahkan biji yang cacat dan menjelaskan bagaimana Hadi dulu memulai usaha dengan 2 karung hasil kebun pamannya. Sekar tahu banyak soal kopi. Ya, memang tiap hari mengurus ini. Kenapa selalu bilang ini usaha Hadi? Karena Hadi yang mulai. Siapa yang mencatat pesanan? Saya. Siapa yang mengurus kemasan dan pelanggan? Saya. Arga tersenyum. Berarti bukan hanya usaha Hadi. Sekar hendak membantah, lalu urung. Selama bertahun-tahun, semua orang menyebutnya usaha Hadi, dan ia menerima sebutan itu seperti menerima banyak hal lain. Arga meminta izin memotret Sekar bekerja. Rambut saya berantakan. Itu bukan masalah. Saya tidak pakai apa-apa di wajah. Juga bukan masalah. Sekar menyerah. Arga tidak menyuruhnya berpose. Ia hanya memotret ketika Sekar menuang biji kopi, menimbang pesanan, dan menulis nama pelanggan. Ketika hasilnya diperlihatkan, Sekar melihat perempuan yang ia kenal sekaligus tidak ia kenal. Ada garis usia, tetapi juga ketenangan dan kekuatan yang tidak pernah ia perhatikan di cermin. Saya tidak kelihatan seperti saya. Justru itu, Sekar. Mas tahu dari mana? Karena saya melihat. Menjelang zuhur, mereka berjalan ke warung soto di ujung desa. Seorang tetangga menyapa Sekar dan bertanya kapan Hadi pulang. Sekar memperkenalkan Arga sebagai dokumentalis yang meneliti bangunan lama. Kalimat itu benar, tetapi ia merasa seperti menyembunyikan gunung di balik selembar daun. Setelah tetangga pergi, Arga berkata,
Kalau ini terlalu berat, saya bisa pergi sekarang. Sekar meletakkan sendok. Mas selalu menawarkan pergi. Karena itu satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan. Dan kalau saya tidak ingin Mas pergi? Kalau begitu semuanya menjadi lebih sulit. Di rumah, Arga membuka laptop dan menunjukkan foto-foto 2 hari terakhir. Bendung Kedunggungu, Mbah Wiryo, pasar, rel tua, halaman Sekar, dan beberapa potret dirinya. Sekar melihat hidupnya dari sudut pandang orang lain. Rumah yang selama ini terasa biasa, mendadak tampak hangat. Rak piring, kalender warung, kain batik di kursi, cangkir enamel milik Hadi, pohon jeruk di halaman. Mas membuat semuanya terlihat lebih indah. Tidak, saya hanya memilih kemana melihat. Sekar menatap layar. Mungkin hidup juga begitu, kata Arga. Kita tidak selalu bisa mengganti tempat. Kadang kita perlu melihat bagian yang selama ini terlewat. Mas sedang meyakinkan saya supaya tetap di sini. Arga menutup laptop. Saya sedang berusaha tidak menjadi alasan Sekar menghancurkan sesuatu yang mungkin masih berharga. Sekar berdiri dan berjalan ke jendela. Hadi orang baik. Saya tahu. Anak-anak saya juga baik. Kami keluarga biasa. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Arga diam. Itu yang membuat saya merasa lebih buruk, lanjut Sekar. Kalau Hadi jahat, mungkin semuanya mudah. Tapi dia tidak jahat. Dia hanya sudah lama tidak melihat saya. Arga berkata pelan. Mungkin dia lupa caranya. Air mata Sekar datang tanpa peringatan. Arga tidak langsung mendekat. Ia menunggu sampai Sekar sendiri mengambil satu langkah. Pelukan mereka kali ini berbeda dari di stasiun tua. Tidak lagi seperti 2 orang yang berlindung dari hujan. Ada kesadaran bahwa mereka memilih untuk tetap dekat. Saya tidak ingin menjadi orang jahat, bisik Sekar. Ini tidak sederhana. Ketika mereka berciuman lagi, tidak ada hujan atau stasiun kosong untuk dijadikan alasan. Hanya ada 2 orang dewasa yang mengetahui bahwa beberapa keputusan tidak mungkin dibuat tanpa konsekuensi. Sore berlalu dengan percakapan panjang. Arga bercerita bahwa ayahnya meninggal ketika ia sedang bekerja di Maluku. Ia terlambat pulang 1 hari untuk pemakaman. Sejak itu, setiap kali menerima pekerjaan jauh, ada bagian dirinya yang takut sesuatu akan hilang sebelum sempat dilihat untuk terakhir kali. Mungkin itu sebabnya Mas memotret semuanya, kata Sekar. Arga terdiam. Mungkin. Sekar lalu mengambil alat perekam yang ditinggalkan di meja. Mas masih mau merekam. Kali ini Sekar sendiri menekan tombol merah. Ia tidak bercerita tentang masa lalu. Ia bercerita tentang kehidupan yang dulu ingin dibangunnya. Saya ingin punya tempat kecil. Bukan restoran besar. Mungkin 6 meja. Ada kopi dari kebun sini dan makanan rumahan, tapi menunya berganti. Ada rak buku dan 1 jendela besar menghadap gunung. Arga mendengarkan. Saya bahkan sudah punya nama dulu, kata Sekar sambil tertawa malu. Dapur Langit. Bagus. Agak berlebihan. Saya suka. Sekar menatap lampu merah kecil pada perekam. Saya ingin orang datang karena merasa boleh tinggal sebentar tanpa ditanya kapan pulang. Kenapa tidak mulai? Umur saya 43. Dan modal. Bisa dihitung. Anak-anak. Sudah besar. Rumah. Tidak akan lari. Sekar tertawa. Mas selalu punya jawaban. Karena alasan Sekar terdengar seperti alasan orang yang takut. Sekar mematikan alat. Dan Mas, kalau tidak takut, apa yang Mas inginkan? Arga lama tidak menjawab. Bangun pagi dan tahu seseorang akan ada ketika saya pulang. Sekar membeku. Tidak satu pun menyebut kata cinta. Namun kalimat itu terasa lebih berbahaya daripada kata apapun. Menjelang maghrib, hujan tipis turun. Sekar menyiapkan gudangan, ikan pindang, dan tahu goreng. Setelah makan, mereka duduk di teras. Lampu rumah tetangga terlihat seperti titik-titik kuning di antara kebun.
Besok pagi saya harus berangkat, kata Arga. Sekar mengangguk. Hadi pulang jam berapa? Katanya sebelum zuhur. Saya pergi sebelum jam 7. Sekar merasakan nyeri di dadanya. Cepat sekali. Kita tahu dari awal. Tahu tidak membuatnya lebih mudah. Arga mengusap wajah. Saya bisa membatalkan Rembang. Sekar menatapnya. Saya bisa ke Semarang dan menunggu. Kalau Sekar ingin bicara lagi setelah keluarga pulang, saya tetap ada. Sekar langsung tahu itu terlalu berbahaya. Selama ini, ia masih bisa menganggap beberapa hari tersebut sebagai ruang yang terpisah dari kehidupan nyata. Jika Arga menunggu setelah Hadi pulang, batas itu lenyap. Jangan. Arga mengangguk. Kalau Mas menunggu, saya mungkin datang. Kata Sekar, suaranya hampir pecah. Dan kalau saya datang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Malam semakin dingin. Mereka terus duduk sampai suara televisi dari rumah tetangga satu persatu padam. Sekar akhirnya berkata, "Tinggal sebentar lagi." Arga tinggal. Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah Sekar ceritakan secara lengkap kepada siapapun. Bertahun-tahun kemudian, yang ia ingat justru hal-hal kecil. Bunyi sendok menyentuh gelas, tangan Arga menutup jendela ketika angin masuk, aroma kopi di dapur, dan cara lelaki itu memandangnya seolah waktu mereka sungguh berarti. Mereka melewati batas yang tak mungkin lagi disebut kebetulan. Tidak ada janji besar, tidak ada kalimat bahwa mereka akan hidup bersama selamanya. Hanya ada kelembutan, kesedihan, dan kesadaran bahwa fajar akan datang. Sekar terbangun sebelum subuh. Arga sudah berpakaian dan duduk di ruang tengah menatap cahaya pertama. Sekar membuat kopi tanpa menyalakan lampu. Mereka minum di teras. Sebelum membicarakan kepergiannya, Arga membuka laptop dan menyalin semua rekaman kerja dari alat perekam. Setelah selesai, ia meletakkan perangkat kecil itu di meja dekat Sekar. Buat Sekar. Ini punya Mas. Rekaman kerja saya sudah aman. Simpan saja. Suara tentang dapur langit itu lebih pantas tinggal dengan Sekar. Sekar hendak menolak, tetapi Arga mendorong alat itu pelan ke arahnya. Kalau saya meminta sesuatu, Sekar marah. Tanya Arga. Tergantung. Pergi dengan saya. Sekar mengira ia salah dengar. Bukan berarti selamanya. Lanjut Arga. Ikut sampai Semarang atau Surabaya. 1 minggu, kita bicara. Kita lihat apa yang sebenarnya Sekar mau ketika semua orang tidak sedang menentukan hidup Sekar. Sekar menatap halaman yang masih gelap. Mas tahu apa yang Mas minta? Saya punya suami. Saya punya anak. Kalau saya pergi, saya mungkin menghancurkan keluarga saya. Saya tahu. Lalu kenapa meminta? Karena kalau saya pergi tanpa mengatakannya, saya akan bertanya sepanjang hidup, apakah Sekar sebenarnya ingin ikut. Sekar tidak bisa marah, karena sebagian dirinya memang ingin. Arga menulis nama sebuah rumah makan di jalan menuju Temanggung kota pada secari kertas. Saya tunggu di sini sampai jam 6.30. Setelah itu, saya pergi. Ia meletakkan kertas di meja. Kalau Sekar tidak datang, saya tidak akan kembali. Saya tidak akan menelpon atau membuat hidup Sekar lebih sulit. Sekar menatap kertas itu seperti tiket menuju kehidupan orang lain. Arga mengangkat tasnya. Di depan pintu, ia berhenti. Satu hal lagi. Dapur langit itu harus dibuka, dengan atau tanpa saya. Lalu ia pergi. Sekar berdiri sampai suara mobil menghilang. Jam menunjukkan 5:17. Hadi dan anak-anak akan tiba beberapa jam lagi. Di meja ada alamat tempat Arga menunggu. Sekar masuk ke kamar, mengeluarkan sebuah tas kecil dari lemari dan meletakkannya di atas tempat tidur. Untuk pertama kalinya, meninggalkan rumah bukan lagi hayalan masa muda. Ia hanya perlu memasukkan pakaian, mengambil dompet dan dokumen, lalu berjalan keluar sebelum matahari benar-benar tinggi. Tangannya gemetar ketika membuka lemari. Kali ini tidak ada seorang pun selain dirinya yang bisa menentukan apakah tas itu akan diisi atau dikembalikan. Sekar memasukkan 2 blus, 1 celana panjang, pakaian dalam, mukena kecil,
obat sakit kepala, dan sisir ke dalam tas. Ia bergerak cepat, seolah kalau berhenti terlalu lama keberaniannya akan menguap. Dompet dan kartu identitas masuk ke saku depan. Tangannya sempat meraih foto keluarga yang berada di meja rias, lalu berhenti. Ia tidak memasukkannya. Di ruang makan, Sekar mengambil selembar kertas dari buku catatan pesanan kopi. Untuk Hadi, ia menulis. Kalimat pertama terasa mustahil. Ia mencoba menjelaskan bahwa Hadi tidak bersalah. Ia menulis bahwa selama bertahun-tahun ia merasa kehilangan bagian dirinya sendiri. Ia menulis bahwa ada banyak hal yang tidak pernah berhasil ia katakan. Setelah 3 paragraf, Sekar membaca ulang dan merasa semua kata itu terdengar seperti alasan. Ia merobek kertas. Pada lembar kedua, ia hanya menulis, "Maaf, saya perlu pergi sebentar untuk memahami apa yang sedang terjadi pada diri saya. Tolong jangan salahkan anak-anak. Saya akan menghubungi kalian." Kata-kata itu bahkan lebih buruk. Ia meremasnya juga. Jam menunjukkan 5:40. Waktu berjalan tanpa peduli apakah ia sudah siap. Di teras, udara pagi menusuk. Kabut masih menutupi ujung jalan. Sekar mengeluarkan sepeda motor dari samping rumah, mengunci pintu, lalu memasukkan tas ke ruang depan dekat kakinya. Mesin menyala. Sekar tidak menoleh lagi. Jalan menuju Temanggung kota menurun di antara kebun kopi dan tembakau. Udara dingin membuat matanya berair. Ia tidak tahu apakah air itu berasal dari angin atau dari sesuatu yang lain. Di kepalanya, 2 kehidupan berjalan bersamaan. Dalam satu kehidupan, ia masuk ke mobil Arga dan pergi, sementara Hadi serta anak-anak pulang menemukan rumah kosong. Dalam kehidupan lain, ia berbalik, menyimpan tas, lalu menyambut keluarganya seolah 4 hari ini tidak pernah terjadi. Anehnya, kedua kemungkinan itu sama-sama menakutkan. Sekar tiba di dekat rumah makan pukul 6:12. Tempat itu baru buka. Seorang pegawai sedang menyiram halaman. Beberapa truk melintas menuju kota. Di seberang jalan ada minimarket dan bengkel kecil. Mobil abu-abu Arga terparkir di bawah pohon flamboyan. Sekar berhenti sekitar 100 meter sebelum rumah makan, di balik deretan kios yang belum buka. Ia melihat Arga duduk di meja teras dengan secangkir kopi. Tas kameranya berada di kursi sebelah. Sesekali ia melihat jam. Sekar hanya perlu menyalakan motor dan maju. 100 meter, mungkin kurang. Tangannya menggenggam setang begitu kuat sampai jari-jarinya sakit. Telepon di tasnya bergetar. Nama Ayu muncul. Sekar membiarkannya. Telepon berhenti, lalu bergetar lagi. Kali ini pesan suara masuk. Sekar menekan tombol putar. Suara Ayu terdengar riang dan sedikit mengantuk. "Bu, kami berangkat lebih pagi ya. Bapak tiba-tiba bilang lebih enak sampai sebelum jalan ramai. Tadi Raffi hampir ketinggalan sandal di rumah Bude. Bapak juga beli bakpia kebanyakan seperti biasa. Mungkin jam 8 lewat kami sudah sampai. Ibu jangan masak banyak, nanti kita makan gudeg saja." Di belakang suara Ayu, Sekar mendengar Hadi berkata sesuatu tentang bensin, disusul tawa Raffi. Pesan itu selesai. Sekar menatap Arga dari kejauhan. Ia tidak merasa tiba-tiba mencintai keluarganya lebih besar daripada 5 menit sebelumnya. Tidak ada wahyu, tidak ada suara batin yang mengatakan mana pilihan yang benar. Yang ada hanya kesadaran sangat sederhana bahwa jika ia pergi pagi itu, suara-suara yang baru didengarnya akan berubah selamanya. Ayu tidak lagi bisa menelpon ibunya dengan kecerobohan seorang anak yang yakin ibunya selalu ada. Raffi mungkin suatu hari memaafkan, mungkin tidak. Hadi akan dipaksa mencari kesalahan di 21 tahun pernikahan mereka. Padahal sebagian besar tahun itu benar-benar berisi kasih sayang, kerja keras, sakit, tawa, pertengkaran kecil, lebaran, uang sekolah, renovasi rumah, dan kehidupan yang mereka bangun bersama. Arga berdiri dari kursinya. Sekar tersentak. Lelaki itu berjalan ke mobil, membuka pintu belakang, lalu mengambil sesuatu. Sekar berpikir ia akan pergi, dadanya seperti dihantam. Namun Arga kembali ke meja membawa buku catatan. Sekar menutup mata. Ia ingin berlari kepadanya. Keinginan itu nyata. Justru karena nyata,
Keputusan berikutnya terasa seperti merobek sesuatu dari tubuhnya sendiri. Sekar menyalakan motor. Ia tidak maju. Ia berbalik. Sepanjang perjalanan pulang, ia menangis tanpa suara. 2 kali ia harus berhenti di pinggir jalan karena pandangannya kabur. Di sebuah jembatan kecil, Sekar mematikan mesin dan menundukkan kepala di atas setang. Tidak ada seorang pun yang melihatnya, kecuali seorang petani yang melintas membawa rumput. Sekar ingin percaya bahwa memilih keluarga akan memberinya ketenangan. Yang ia rasakan justru kehilangan. Ia sampai di rumah pukul 6:40. Tepat ketika membuka pagar, ia mendengar suara mobil jauh di jalan utama dan sempat membayangkan Arga datang mengejarnya. Bukan, hanya mobil pengangkut sayur. Sekar membawa tas ke kamar dan mengembalikan semua pakaian ke lemari. Ia melipatnya terlalu rapi. Mukena masuk ke rak, sisir kembali ke laci. Dompet diletakkan di meja. Kertas alamat dari Arga masih ada di saku. Ia duduk di tepi tempat tidur dan memegangnya. Pukul 7:03, Arga pasti sudah pergi. Sekar tidak pernah tahu apakah Arga melihatnya dari kejauhan atau menunggu lebih lama. Ketika keluarga pulang pukul 8:20, ia sudah mandi, berganti pakaian, dan menanak nasi. Raffi masuk pertama sambil membawa 2 kardus bakpia. "Bu, Bapak beli kayak mau buka toko." Ayu memeluk Sekar dari samping. "Kok kurusan 4 hari?" "4 hari mana bisa kurus?" Hadi masuk terakhir, membawa tas besar dan kantong oleh-oleh. "Loh, kamu pucat," katanya. "Kurang tidur." Hadi menempelkan punggung tangan ke dahi Sekar, gerakan sederhana yang hampir membuatnya menangis. "Demam?" "Tidak." "Kamu sakit bilang, jangan semuanya dikerjakan sendiri." Sekar menatap suaminya. Wajah Hadi sangat dikenal. Garis di sekitar mulut, bintik kecil dekat alis, rambut yang mulai menipis. Ia pernah melihat wajah itu marah, sakit, tertawa, tidur, dan lelah. Selama 21 tahun, wajah itulah yang berada di seberang meja. Sekar tiba-tiba ingin meminta maaf. Namun untuk apa? Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya berkata, "Aku bikin teh dulu." Hari itu rumah kembali penuh suara. Mereka makan gudeg, krecek, dan bakpia sambil mendengar cerita Ayu serta Raffi tentang perjalanan. Sekar tertawa pada waktu yang tepat. Tidak seorang pun tahu bahwa beberapa jam sebelumnya ia hampir meninggalkan semuanya. Sore hari, di gudang kopi, Sekar akhirnya menangis sendirian. Rasa kehilangan itu begitu besar sampai ia marah pada dirinya sendiri. Arga hanya berada dalam hidupnya beberapa hari. Bagaimana mungkin seseorang yang baru dikenalnya membuat rumah 20 tahun terasa berbeda? Ayu tanpa sengaja menemukannya. Sekar beralasan debu masuk mata. Anak itu tidak percaya, tetapi tidak mendesak. Ia hanya bercerita bahwa semester depan ada kesempatan magang di Jakarta, dan Hadi kurang suka karena jauh. "Kalau itu yang kamu mau, pergi," kata Sekar. Ayu terkejut. "Serius? Jangan menolak kesempatan cuma karena takut jauh." Ayu memeluknya. Sekar menahan air mata lagi. Malamnya, ketika semua tidur, Sekar memeriksa telepon. Tidak ada pesan dari Arga. Ia membuka aplikasi pesan, mengetik nama Arga yang tersimpan dari hari pertama ketika mereka bertukar nomor untuk mengirim lokasi. Ia menulis, "Saya datang," lalu berhenti. Kalimat itu benar, tetapi juga tidak cukup. Ia menambahkan, "Saya melihat Mas dari seberang jalan." Ia menghapus semuanya, kemudian menulis, "Maaf." Ia hapus lagi. Akhirnya, layar dibiarkan kosong. Arga telah berjanji tidak akan menghubungi jika Sekar tidak datang. Sekar memahami bahwa diam adalah satu-satunya cara lelaki itu menghormati keputusan yang telah ia buat. Hari-hari berikutnya kembali ke pola lama.
tetapi Sekar tidak. Ia lebih peka pada hal-hal kecil di rumah, sekaligus pada ruang kosong yang ditinggalkan Arga. Hujan mengingatkannya pada stasiun tua. Punggung gunung mengingatkannya pada alat perekam dan dapur langit. Beberapa minggu kemudian, Sekar memberanikan diri bertanya kepada Hadi saat mereka sedang menghitung pesanan. "Mas, kalau bagian depan gudang kita ubah sedikit, kira-kira mahal tak?" Hadi tidak mengangkat kepala. "Buat apa?" "Buat tempat kecil, kedai kopi, mungkin sekalian makanan." Hadi berhenti menulis. "Kamu mau buka warung?" "Bukan warung besar, 6 atau 7 meja saja." "Siapa yang jaga?" "Saya." Hadi memandangnya seperti baru pertama kali mendengar gagasan itu. "Kamu serius?" Sekar merasakan dorongan lama untuk mundur. Biasanya, jika Hadi mulai menghitung risiko, ia akan berkata, "Ya sudah, cuma kepikiran." Kali ini tidak. "Serius?" Hadi diam lama. "Modalnya?" "Saya sudah hitung kasar." "Kamu sudah hitung?" "Iya." Sekar mengeluarkan buku catatan dari laci. Ia telah menulis biaya cat, meja, kursi, peralatan masak, dan perkiraan pemasukan. Hadi membaca satu persatu. Sekar menunggu komentar yang mematahkan semangat. Namun Hadi justru berkata, "Kalau pakai gudang depan, kopi kita pindah ke belakang. Ventilasinya harus diperbaiki." Sekar menatapnya. "Mas, setuju?" "Kalau memang kamu mau, tapi jangan terlalu besar dulu." Jawaban itu sederhana. Sekar seharusnya senang. Sebaliknya, ia merasa sedih karena menyadari mungkin selama ini Hadi tidak selalu menutup pintu. Mungkin Sekar sendiri terlalu terbiasa menganggap pintu itu terkunci. Malam itu, ia mengeluarkan alat perekam kecil yang sengaja ditinggalkan Arga untuknya. Ia teringat, Arga sudah menyalin rekaman kerjanya dan meminta Sekar menyimpan perangkat itu. Sekar menyalakan perangkat tersebut. Ada beberapa rekaman. Pasar, suara air Kedung Wungu, percakapan dengan Mbah Wiryo, tawanya di bukit, lalu rekaman tentang dapur langit. Ia mendengar suaranya sendiri berkata bahwa ia ingin orang datang dan merasa boleh tinggal tanpa ditanya kapan pulang. Setelah rekaman itu selesai, ada file pendek lain yang tidak pernah ia dengar. Sekar menekan tombol putar. Suara angin terdengar lebih dulu. Lalu suara Arga. Catatan, Kali Bening, hari ketiga. Kadang sebuah tempat menjadi penting bukan karena apa yang kita temukan di sana, tetapi karena siapa yang membuat kita melihatnya dengan cara berbeda. Hanya itu. Sekar mematikan alat. Ia duduk dalam gelap cukup lama. Beberapa bulan kemudian, bagian depan gudang dicat ulang. Hadi membuat meja dari kayu bekas peti kopi. Raffi membantu memasang lampu. Ayu mendesain menu sederhana di laptop. Di atas pintu, Sekar memasang papan kayu bertuliskan Dapur Langit. Hari pertama kedai dibuka, Hadi berdiri di depan pintu sambil melihat papan. "Nama dari mana?" Sekar menahan napas. Dulu pernah terpikir waktu muda. Hadi mengangguk. "Bagus." Sekar menatap 6 meja di dalam, rak buku kecil, dan jendela yang menghadap lereng Sindoro. Ia membayangkan Arga berdiri di sana. Hanya sebentar. Lalu pelanggan pertama datang. Disusul tetangga, petani, 2 wisatawan dari Semarang, dan beberapa anak muda yang ingin mencoba kopi lokal. Sekar sibuk sampai sore. Untuk pertama kalinya setelah kepergian Arga, rasa sakit di dadanya bercampur dengan sesuatu yang lain. Bukan lupa, bukan pula penyesalan, melainkan kesadaran bahwa sebuah pertemuan bisa berakhir tanpa menjadi sia-sia. Sekar tetap memilih rumahnya. Tetapi mulai hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tinggal tidak lagi berarti menghilang. 7 tahun berlalu tanpa satupun pesan dari Arga. Pada tahun pertama, Sekar masih menghitung bulan sejak mobil abu-abu itu meninggalkan Kali Bening. Pada tahun kedua, ia berhenti menghitung,
tetapi belum berhenti mengingat. Dapur langit berkembang. 6 meja menjadi 12, menu bertambah dari resep-resep lama Sekar, dan wisatawan menuju Dieng mulai singgah. Hadi mendukung dengan caranya sendiri, memperbaiki atap, mencarikan kayu untuk meja, dan mengomel jika harga makanan terlalu murah. Hubungan mereka juga berubah, bukan menjadi romantis seperti pengantin baru, melainkan lebih jujur. Sekar mulai mengatakan apa yang ia inginkan, pergi menemui Ayu, ikut pelatihan kopi di Salatiga, atau belajar pengemasan makanan di Solo. Hadi semula banyak bertanya, lalu terbiasa. Sekar juga mulai melihat kasih sayang Hadi yang terlalu biasa untuk diperhatikan. Bensin motornya selalu terisi, lampu teras menyala saat ia pulang malam, dan Hadi berjaga jika ada pelanggan yang bersikap kasar. Kasih sayang itu seperti sumur di halaman. Sederhana, tetapi selalu ada air ketika dibutuhkan. Itu tidak menghapus apa yang pernah Sekar rasakan pada Arga. Sekar akhirnya memahami bahwa dua kebenaran bisa hidup dalam hati yang sama tanpa saling membatalkan. Ia menyayangi Hadi. Ia juga pernah mencintai Arga dengan cara yang tidak pernah bisa ia jelaskan. Ayu lulus, bekerja di Jakarta, lalu menikah dengan rekan sekantornya. Raffi masuk Politeknik di Semarang dan setelah lulus bekerja di perusahaan logistik. Rumah kembali sunyi, tetapi kali ini Sekar tidak merasa dirinya menghilang di dalamnya. Pada suatu pagi di bulan Juli, 7 tahun setelah pertemuan dengan Arga, Sekar pergi ke Yogyakarta untuk pameran UMKM Kabupaten. Hadi seharusnya ikut, tetapi demam dan memilih tinggal. "Pergi saja," katanya sambil berbaring. "Masa cuma karena aku masuk angin, satu rombongan batal?" Sekar berangkat dengan rombongan dan menginap dekat Malioboro. Seusai acara, teman-temannya berbelanja oleh-oleh, sedangkan Sekar memilih berjalan sendiri. Yogyakarta masih mengingatkannya pada kehidupan yang dulu tidak ia jalani. Tetapi, ia sudah berhenti menyiksa diri dengan kemungkinan-kemungkinan lama. Sore itu, ia berjalan melewati sebuah galeri kecil dekat kawasan Kota Baru. Di kaca depan, tergantung poster besar. Sekar melewatinya beberapa langkah sebelum tubuhnya berhenti. Ia kembali. Poster itu menampilkan foto rumah turbin tua di Kedung Wungu. Sekar mengenali lumut di dinding, pagar berkarat, dan cahaya yang jatuh di atas saluran air. Di bawah foto tertulis nama pameran, Jejak Air, tempat-tempat yang akan hilang. Nama fotografer tercetak kecil di bawahnya, Arga Prasetya. Sekar berdiri terpaku, telapak tangannya dingin meski udara Yogyakarta hangat. Ia bisa pergi. Ia bahkan sempat benar-benar melangkah menjauh. Namun 7 tahun terlalu panjang untuk membiarkan ketakutan membuat keputusan lagi. Sekar masuk. Galeri tidak ramai. Setelah melewati foto bendungan, kanal, dan desa pesisir, Sekar menemukan foto dirinya. Seorang perempuan berdiri membelakangi kamera di depan jendela rumah turbin Kedung Wungu. Wajahnya hampir tidak terlihat, tetapi Sekar mengenali blusnya. Judulnya hanya satu kata, pulang. Napas Sekar seperti berhenti. Foto itu diambil di Temanggung. Suara dari belakang membuat seluruh tubuhnya membeku. Sekar berbalik. Arga berdiri sekitar 3 meter darinya. 7 tahun menambahkan uban di rambutnya dan garis yang lebih dalam di sekitar mata. Tubuhnya sedikit lebih kurus. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tanpa kamera. Namun, tatapannya sama. Beberapa detik, tidak ada kata-kata. Arga yang pertama tersenyum. "Halo Sekar." Sekar ingin menjawab biasa, tetapi suaranya hampir hilang. "Halo?" Arga memandangnya seperti ingin memastikan ia nyata. "Apa kabar?" "Baik." "Hadi?" "Baik." "Anak-anak?" "Sudah besar." Seorang pengunjung mendekati Arga dan meminta penjelasan tentang salah satu foto. Arga meminta izin kepada Sekar sebentar. Sekar melihatnya berbicara dengan tenang, lalu menyadari
Selama 7 tahun kehidupan lelaki itu juga terus berjalan tanpa dirinya. Ia hampir pergi saat Arga kembali. Sekar datang khusus ke pameran? Tidak, kebetulan ada acara UMKM. Kebetulan, ulang Arga. Arga menawarkan kopi di kafe galeri. Sekar menerima. Mereka duduk berhadapan di meja kecil. Tidak ada hujan, tidak ada desa sunyi, tidak ada rahasia bahwa waktu mereka hanya 4 hari. Sekarang keduanya adalah orang yang telah membawa 7 tahun kehidupan masing-masing ke meja itu. Dapur langit jadi dibuka? Tanya Arga. Sekar terkejut. Mas masih ingat? Saya ingat semuanya. Sekar menurunkan mata. Sudah 7 tahun. Justru itu masalahnya. Sekar menceritakan kedai, anak-anak, dan perjalanan kecilnya. Arga tersenyum. Saya senang. Karena nasihat Mas dituruti, karena Sekar tidak menghilang. Mas sendiri? Arga bercerita bahwa proyeknya berkembang. Ia menerbitkan buku foto, mengajar lokakarya, dan lebih sering tinggal di Bandung. Menikah? Tanya Sekar. Arga menggeleng. Pernah mencoba dekat dengan seseorang. Orang baik, tapi saya tidak bisa memberi apa yang dia butuhkan. Karena pekerjaan? Sebagian. Sekar tidak menanyakan bagian lainnya. Ketika kopi habis, Arga berkata ia menginap di hotel dekat Tugu dan besok pagi ke Jakarta. Ia menulis nama hotel serta nomor kamar di belakang kartu pameran. Kalau Sekar ingin bicara lebih lama, hanya bicara. Sekar menatap kartu itu. 7 tahun lalu, Arga memberinya alamat rumah makan. Sekarang, sebuah alamat lain berada di depan tangannya. Mas masih melakukan ini? Tanyanya dengan senyum sedih. Memberi pilihan. Menunggu. Arga menatapnya. Hanya untuk orang tertentu. Sekar membawa kartu itu keluar dari galeri. Malam turun di Yogyakarta. Dan meski ia kembali ke penginapan bersama rombongan, pikirannya tertinggal beberapa kilometer dari sana. Pukul 9, Hadi menelpon. Acara selesai? Sudah. Besok pulang jam berapa? Mungkin setelah zuhur. Titip bapia yang keju, yang kemarin enak. Sekar tersenyum. Katanya tidak suka keju. Yang itu beda. Mereka bicara tentang hal kecil, obat demam, stok kopi, ayam tetangga yang kembali masuk halaman. Sebelum menutup telepon, Hadi berkata, "Jangan terlalu malam tidurnya, besok perjalanan jauh." Setelah telepon selesai, Sekar duduk di tepi tempat tidur. Kartu Arga berada di telapak tangannya. Ia mandi, mengganti pakaian, lalu keluar. Tidak kepada siapapun ia menjelaskan hendak kemana. Sekar memesan taksi daring menuju Tugu. Jantungnya berdegup seperti 7 tahun lalu. Ia masuk ke lobi hotel dan berjalan sampai beberapa langkah dari lift. Lalu berhenti. Bukan rasa takut yang menahannya kali ini. Bukan pula rasa bersalah semata. Ia tiba-tiba memahami bahwa ia sudah pernah membuat pilihan 7 tahun lalu. Pilihan itu menyakitkan, tetapi ia telah membangun hidup di atasnya. Dapur langit, kebebasan kecil yang ia perjuangkan, cara baru berbicara dengan Hadi, keberanian Ayu pergi ke Jakarta. Semuanya tumbuh setelah pagi ketika Sekar berbalik dari Arga. Jika malam ini ia masuk ke kamar itu hanya untuk menghidupkan kembali 4 hari lama, ia tidak sedang memilih Arga. Ia sedang menolak perempuan yang telah ia bangun selama 7 tahun. Sekar duduk di sofa lobi. Ia mengeluarkan kartu pameran dan meminta pulpen kepada resepsionis. Di belakang kartu, di bawah nomor kamar Arga, ia menulis, "Dulu saya tidak datang karena takut menghancurkan hidup orang-orang yang saya sayangi. Malam ini saya datang sampai ke sini, tetapi saya tidak akan naik. Bukan karena saya tidak mencintai apa yang pernah kita miliki. Justru karena saya menghargainya. Sekali saya memilih pulang. Kalau sekarang saya mengkhianati pilihan itu, maka seluruh sakit yang kita tanggung waktu itu tidak berarti apa-apa." Sekar berhenti, lalu menambahkan, "Terima kasih karena pernah melihat saya ketika saya sendiri sudah lupa caranya." Ia memasukkan kartu itu ke amplop hotel dan meminta resepsionis mengantarkannya ke kamar Arga.
Kemudian ia keluar. Baru beberapa langkah dari pintu, teleponnya bergetar. Pesan dari Arga. Hanya 2 kata. Saya mengerti. Sekar berdiri di trotoar sambil menangis. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Sekar, satu hal lagi. Foto itu berjudul Pulang, bukan karena Sekar pulang kepada Hadi. Saya memberi judul itu karena hari itu saya sadar beberapa orang membuat kita merasa pulang meski kita tidak bisa tinggal bersama mereka. Sekar menutup mata. Ia tidak membalas. Keesokan paginya, Sekar datang sekali lagi ke galeri. Arga sudah berangkat. Di depan foto berjudul Pulang, ia tidak lagi ingin mengikuti lelaki dalam kenangan itu. Ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Sekar kembali ke rumah sore hari. Hadi sedang duduk di teras membersihkan alat penggiling kopi. Bapianya, Sekar mengangkat tas. Ada. Hadi mengambil kotak itu dengan wajah puas. Sekar tertawa. Kemudian, tanpa rencana, ia duduk di samping suaminya. Mas? Dulu aku pernah hampir pergi. Tangan Hadi berhenti. Sekar merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia belum tahu seberapa banyak yang akan dikatakannya. Mungkin tidak semua. Mungkin hanya bagian yang selama ini membuat jarak di antara mereka. Hadi tidak langsung bertanya. Ia menatap halaman cukup lama, lalu berkata, "Aku tahu ada sesuatu." Sekar menoleh tajam. Hadi tetap memandang ke depan. "Waktu pulang dari Bantul dulu, kamu berbeda. Aku pikir mungkin kamu marah sama aku. Atau bosan, aku tidak tahu." "Kenapa tidak tanya?" Hadi tersenyum lelah. "Karena aku takut jawabannya." Sekar tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Hadi melanjutkan. "Tapi setelah itu kamu buka kedai. Kamu mulai pergi kemana-mana. Kamu seperti hidup lagi." Kata terakhir itu membuat mata Sekar panas. Hadi menatapnya sekarang. "Aku tidak tahu siapa atau apa yang membuat kamu berubah. Mungkin aku juga tidak perlu tahu semuanya." Sekar menggenggam ujung bajunya. "Waktu itu memang ada seseorang," katanya pelan. "Aku tidak akan menyebut namanya, dan aku tidak ingin membongkar semuanya. Tapi karena dia, aku sempat berpikir meninggalkan rumah. Aku bahkan hampir melakukannya." Hadi memejamkan mata sebentar, lalu kembali menatap halaman. "Aku minta maaf." Hadi menghela napas panjang. "Aku juga mungkin terlalu lama mengira kalau rumah aman, uang sekolah dibayar, dan kita tidak bertengkar besar, berarti semuanya baik." Mereka duduk dalam diam. Tidak ada pengampunan dramatis atau pengakuan lengkap. Ada hal-hal yang tetap menjadi milik Sekar. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka berbicara sampai lewat tengah malam tentang ketakutan, usia, dan hal-hal yang pernah mereka inginkan. Hadi mengaku dulu ingin membuka bengkel motor sebelum mengambil alih kebun pamannya. Sekar tertawa karena tidak pernah tahu. "Kenapa tidak pernah cerita?" "Ya, kamu juga tidak pernah tanya." Jawaban itu sederhana dan menyakitkan. Sekar akhirnya memahami bahwa sebuah pernikahan tidak selalu kehilangan cinta karena satu pengkhianatan besar. Keadaan cinta tertutup oleh ribuan hari. Ketika 2 orang berhenti bertanya siapa orang yang tidur di sebelahnya. Malam itu tidak mengubah masa lalu. Arga tetap ada dalam bagian hati Sekar yang tidak bisa dipindahkan. Tetapi ketika ia tidur di samping Hadi, Sekar tidak merasa sedang kembali ke penjara yang pernah hampir ia tinggalkan. Ia merasa sedang memilih rumahnya lagi. Kali ini dengan mata terbuka. 4 hari kemudian, sebuah amplop tipis tiba di dapur langit. Di dalamnya hanya ada kartu pameran yang Sekar tinggalkan di resepsionis hotel. Arga tidak menambahkan sepatah kata pun. Ia hanya mengembalikannya. Sekar menyimpan kartu itu di kotak kayu di belakang lemari. Waktu bergerak lebih cepat setelah usia 50. Sekar memahaminya ketika rambut Hadi memutih hampir seluruhnya dan ia membutuhkan kacamata untuk membaca buku pesanan. Dapur langit tetap buka,
Meski sebagian besar pekerjaan kini ditangani pegawai, Sekar lebih sering duduk dekat jendela, menyapa pelanggan dan mengajari anak-anak muda di dapur. Ayu tinggal di Jakarta bersama keluarganya, sedangkan Raffi menetap di Semarang. Pada Lebaran, rumah kembali penuh oleh anak dan cucu, seperti masa ketika mereka semua masih tinggal bersama. Kehidupan mereka tidak sempurna, tetapi menjadi lebih terbuka setelah percakapan malam sepulang Sekar dari Yogyakarta. Hadi tidak pernah meminta nama lelaki yang pernah membuat Sekar hampir pergi. Sekar tidak pernah memberikannya. Anehnya, justru karena tidak semua hal dibongkar, mereka bisa membicarakan banyak hal lain dengan lebih jujur. Hadi akhirnya membeli motor tua untuk dibongkar dan dipasang kembali sebagai hobi. Sekar menertawakannya karena garasi berubah seperti bengkel kecil. Dulu katanya mau punya bengkel, ujar Sekar. Telat 30 tahun. Daripada tidak sama sekali, Hadi tersenyum. Kamu juga begitu sama kedai. Pada usia 63, Hadi mulai sering sesak napas. Awalnya, ia menyalahkan rokok kretek yang sudah berhenti diisapnya bertahun-tahun lalu. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan masalah jantung yang membutuhkan pengobatan teratur. Hadi tetap keras kepala, masih pergi ke kebun saat seharusnya istirahat. Dulu kamu tidak galak begini, keluhnya ketika Sekar memarahi. Dulu aku sabar. Bukan, dulu kamu terlalu banyak diam. Mereka saling pandang lalu tertawa kecil. 2 tahun kemudian, kondisi Hadi memburuk. Ayu dan Raffi pulang bergantian. Rumah yang dulu menjadi tempat anak-anak tumbuh, berubah menjadi tempat keluarga belajar menerima bahwa seseorang akan pergi. Pada suatu malam di bulan Ramadan, setelah tarawih selesai di musala, Hadi meminta Sekar membuka jendela kamar. Udara dingin masuk bersama suara orang-orang pulang berjalan kaki. Sekar, katanya. Kalau nanti aku tidak ada, jangan tutup kedai. Sekar berpura-pura merapikan selimut. Ngomong apa sih? Aku serius. Besok kita kontrol. Hadi menggeleng pelan. Dengarkan dulu. Sekar duduk. Hadi menatap langit-langit beberapa saat. Aku dulu sering berpikir, siapa orang itu? Sekar langsung tahu apa yang dimaksud. Jantungnya berdegup lebih cepat meskipun hampir 20 tahun telah berlalu. Hadi, aku tidak mau tahu namanya. Sekar diam. Aku cuma mau bilang satu hal. Kalau waktu itu kamu memilih pergi, aku mungkin akan marah sampai tua. Tapi sekarang aku tahu, kamu tinggal bukan karena tidak punya pilihan. Sekar menahan napas. Hadi menoleh kepadanya. Dan mungkin itu sebabnya, aku tidak pernah benar-benar berani bertanya. Kalau aku tanya, aku takut tahu seberapa dekat aku kehilangan kamu. Air mata Sekar jatuh. Aku minta maaf. Hadi tersenyum lemah. Kamu sudah bilang itu bertahun-tahun lalu. Belum semuanya. Tidak semua hal harus diceritakan supaya bisa dimaafkan. Sekar menggenggam tangannya. Hadi melanjutkan. Setelah kejadian itu, kamu berubah. Dulu aku pikir rumah yang baik adalah rumah yang orangnya tidak pergi. Ternyata bukan. Rumah yang baik itu tempat orang sebenarnya bisa pergi, tapi tetap ingin pulang. Sekar menangis. Hadi meninggal 3 minggu setelah Idul Fitri, menjelang subuh, ketika kabut turun tebal di Kali Bening. Setelah pemakaman dan rumah kembali sepi, Sekar duduk di teras memandangi sandal Hadi di dekat pintu. Berhari-hari, ia tidak sanggup memindahkannya. Kehilangan Hadi berbeda dari kehilangan Arga. Arga adalah kehidupan yang mungkin terjadi. Hadi adalah kehidupan yang benar-benar telah ia jalani. Keduanya memiliki ruang berbeda di hatinya, dan untuk pertama kali, Sekar tidak merasa perlu meminta maaf atas kenyataan itu. Sekar hidup 11 tahun setelah kematian Hadi. Ia tidak menikah lagi. Ia juga tidak mencari Arga. Kadang nama Arga muncul di internet atau majalah. Sekar membaca secukupnya, lalu menutup halaman. Beberapa tahun setelah Hadi meninggal, ia mengetahui Arga wafat di Bandung setelah sakit singkat.
Air mata baru datang malam hari ketika Sekar membuka kotak kayu yang selama puluhan tahun disimpan di belakang lemari. Di dalamnya ada alat perekam lama, foto cetak dari Kedung Wungu yang diam-diam ia pesan setelah pameran, kartu pameran yang pernah ditulisinya di lobi Hotel Yogyakarta, peta Jawa Tengah, dan surat yang tidak pernah dikirim. Sekar mengambil salah satu surat. Arga, hari ini Dapur Langit genap 10 tahun. Ia berhenti membaca. Tidak ada gunanya mengirim surat kepada orang yang telah tiada, tetapi juga tidak ada gunanya membuangnya. Surat-surat itu bukan lagi untuk Arga. Surat-surat tersebut adalah cara Sekar mencatat bagian dirinya yang tidak pernah masuk album keluarga. Ia menyimpan semuanya kembali. Ketika berusia 76, Sekar menyerahkan Dapur Langit kepada Raffi dan seorang keponakan. Jika pelanggan bertanya asal nama kedai, ia hanya menjawab, "Dulu saya ingin punya jendela yang menghadap gunung." Jawaban itu benar, hanya tidak lengkap. Sekar meninggal pada suatu pagi bulan November dalam tidurnya, setelah malam sebelumnya sempat menelepon Ayu dan memarahi cucunya karena belum mengirim foto wisuda. Ia dimakamkan di samping Hadi. Setelah tahlilan beberapa hari berlalu dan keluarga besar pulang, Ayu serta Raffi mulai membereskan barang-barang ibunya. Di antara buku resep, pakaian, kwitansi kedai, dan foto-foto keluarga, Raffi menemukan kotak kayu di belakang lemari. "Kak, ini apa?" Ayu duduk di lantai. Kotak itu terkunci, tetapi kuncinya diselipkan di bawah kain batik. Di dalamnya tidak ada perhiasan mahal atau uang. Ada foto, surat, peta, kartu pameran, dan sebuah alat perekam digital tua. Ayu mengambil foto Sekar berdiri di rumah turbin. "Ini ibu." Raffi mendekat. "Kayaknya." Di belakang foto tertulis tahun yang membuat mereka berdua saling pandang. Itu adalah tahun ketika mereka pergi ke Bantul untuk pernikahan sepupu. Ayu membuka salah satu surat. Tidak ada nama penerima di bagian depan, tetapi di dalam tertulis Arga. Ia membaca beberapa baris lalu berhenti. "Aku rasa kita tidak seharusnya baca." Raffi terdiam. "Itu barang ibu." Justru. Mereka memutuskan tidak membaca semua surat. Namun alat perekam membuat keduanya penasaran. Karena baterainya rusak, Raffi meminta teknisi memindahkan file dari memori internal. Seminggu kemudian, mereka kembali ke Dapur Langit setelah kedai tutup. Laptop diletakkan di meja dekat jendela. File pertama berisi suara air. File kedua, suara pasar. File ketiga, suara seorang lelaki tua berbicara dalam bahasa Jawa. Lalu terdengar suara ibu mereka, jauh lebih muda. "Sekarang jam 9:20. Kami berada di atas Kali Bening. Udara dingin, bau tanah basah, dan saya tidak tahu kenapa saya melakukan ini." Ayu menutup mulut. Raffi tertawa kecil karena mendengar Sekar ikut tertawa dalam rekaman. Mereka membuka file lain. Suara seorang lelaki bertanya, "Siapa Sekar Ayu Ningtyas?" Lalu, suara ibu mereka menjawab, "Istri Hadi Santoso." Hening. Ibu Ayu dan Raffi. Hening lagi. "Apalagi?" "Itu semua hubungan ibu dengan orang lain. Saya bertanya siapa Sekar." Ayu berhenti memutar. Ia menatap adiknya. Keduanya tahu sekarang bahwa kotak itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kenang-kenangan perjalanan. Mereka melanjutkan. Mereka mendengar ibu mereka bercerita tentang sekolah tata boga di Yogyakarta, bus, Borobudur, buku baru, dan keinginan yang tidak pernah mereka ketahui. Raffi menunduk. "Aku bahkan tidak tahu ibu pernah mau sekolah masak." "Aku juga." File berikutnya adalah rekaman tentang Dapur Langit. Suara Sekar terdengar malu-malu, lalu semakin yakin ketika menjelaskan kedai dengan 6 meja, rak buku, kopi dari kebun, dan jendela besar menghadap gunung. Ayu memandang sekeliling.
20 tahun setelah rekaman itu dibuat, mereka sedang duduk di tempat yang persis digambarkan suara ibu mereka. Air mata Ayu jatuh. Jadi, nama ini sudah ada sebelum kedainya. Raffi mengangguk. Mereka membuka file terakhir. Bukan suara Sekar. Suara seorang laki-laki terdengar di antara angin. Catatan. Kali Bening, hari ketiga. Kadang, sebuah tempat menjadi penting bukan karena apa yang kita temukan di sana, tetapi karena siapa yang membuat kita melihatnya dengan cara berbeda. Rekaman selesai. Tidak ada pengakuan cinta. Tidak ada penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, anak-anak Sekar cukup dewasa untuk memahami ruang di antara kata-kata. Ayu mengambil kartu pameran dari kotak. Di belakangnya ada tulisan tangan ibunya tentang memilih pulang dan tentang rasa sakit yang tidak boleh dibuat sia-sia. Ia membaca sampai selesai. Raffi duduk diam. "Bapak tahu?" tanyanya. Ayu teringat percakapan-percakapan orang tuanya pada tahun-tahun terakhir. Mungkin tidak semuanya. Mereka tidak merasa marah. Yang mereka rasakan justru semacam malu karena selama puluhan tahun mereka mengenal Sekar terutama melalui perannya bagi mereka. Ibu yang menyiapkan makanan, ibu yang mengingat ulang tahun, ibu yang menunggu mereka pulang, ibu yang membuka kedai. Mereka jarang bertanya siapa Sekar sebelum menjadi ibu. Beberapa bulan kemudian, pemerintah kabupaten mengumumkan renovasi besar jaringan irigasi Kedung Wungu. Rumah turbin tua akan dibongkar karena dianggap tidak aman. Ayu membaca berita itu dan segera teringat foto dalam kotak. Ia mengajak Raffi pergi ke sana. Mereka tiba pada pagi berkabut. Jalan sudah jauh lebih baik dan beberapa rumah menjadi homestay. Rumah turbin masih berdiri, tetapi pagar proyek telah dipasang. Ayu membawa foto lama Sekar. Ia mencari sudut yang sama sampai menemukan jendela tempat ibunya pernah berdiri. Raffi mengambil foto kakaknya memegang foto itu. "Lucu," katanya. "Kita datang ke sini karena ingin tahu apa yang terjadi sama ibu." Ayu memandang air yang mengalir. "Sekarang aku rasa bukan itu yang penting." Terus, Ayu melihat wajah Sekar dalam foto. "Yang penting kita akhirnya tahu ibu pernah punya hidup yang bukan tentang kita." Raffi tersenyum sedih. Sebelum pulang, mereka meminta pengelola proyek menyelamatkan satu papan besi lama dari rumah turbin. Papan itu kemudian dipasang di dapur langit. Di bawahnya, Ayu menaruh satu foto Kedung Wungu karya Arga, tanpa menjelaskan kisah pribadi di baliknya. Hanya ada kalimat pendek yang diambil dari catatan Sekar. Tidak semua jalan yang tidak kita pilih adalah kesalahan. Ada jalan yang cukup kita lihat sekali agar tahu kemana hati kita ingin pulang. Pelanggan sering membaca kalimat itu sambil menunggu kopi. Mereka tidak tahu siapa Arga. Mereka tidak tahu Sekar pernah membawa tas kecil keluar rumah sebelum berbalik di tengah jalan. Mereka tidak tahu tentang stasiun tua, hujan, hotel di Yogyakarta, atau surat-surat yang tidak pernah dikirim. Dan memang tidak perlu. Bagi Ayu dan Raffi, rahasia itu akhirnya bukan cerita tentang pengkhianatan atau tentang seorang ibu yang hampir meninggalkan keluarganya. Itu adalah cerita tentang seorang perempuan yang selama bertahun-tahun mengira kewajiban adalah satu-satunya bentuk kehidupan. Sampai sebuah pertemuan singkat membuatnya menyadari bahwa dirinya masih memiliki keinginan, suara, dan pilihan. Sekar tidak pergi bersama Arga. Ia juga tidak kembali menjadi Sekar yang lama. Ia tinggal, tetapi setelah itu, ia hidup dengan cara yang lebih utuh. Dan mungkin itulah sebabnya, bertahun-tahun kemudian, ketika Ayu berdiri di balik meja dapur langit dan memandang gunung melalui jendela besar, ia tidak merasa kisah ibunya berakhir dengan kehilangan. Beberapa cinta memang tidak diberi kehidupan bersama. Mereka hanya datang sebentar, seperti hujan pertama di lereng gunung setelah kemarau panjang.
cukup untuk membuat tanah yang retak, mengingat bahwa di bawah permukaannya masih ada sesuatu yang bisa tumbuh.